Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SD Negeri 3 Mulia Arjo, Kecamatan Lawang. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran keempat pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema bersih itu sehat. Subtemanya adalah tentang wudhu dan tayamum. Baiklah, sebelum kita belajar tentang wudhu dan tayamum, marilah kita membaca Ummul Quran. Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Liridhonillahi ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baiklah, mari kita belajar tentang wudhu. Yang dinamakan dengan wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil, yaitu menggunakan air suci dan mensucikan. Karena ada air itu, ada air suci mensucikan dan ada air suci tapi tidak mensucikan. Jadi wudhu ini adalah untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air suci dan mensucikan, bukan air suci yang tidak mensucikan. Paham ya? Jadi contoh air yang suci mensucikan, air sumur, air sungai, dan contoh air suci tapi tidak mensucikan, air teh, air kelapa, air kopi. Suci tapi tidak bisa mensucikan, otomatis tidak bisa dipergunakan untuk wudhu. Dan wudhu ini menggunakan air suci dan mensucikan, seperti air PDAM, air sumur, air laut, air hujan, dan lain sebagainya. Kemudian perintah wudhu ini bersamaan dengan perintah sholat, yaitu ketika Isra Mi'raj, yang mana peristiwa itu terjadi setengah tahun sebelum tahun Hijriyah. Berwudhu wajib dilakukan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Berwudhu merupakan syarat sah ibadah sholat. Jadi sholat itu sah dan tidak sahnya tergantung wudhunya. Apabila wudhunya itu sah ketika panjenengan semua sholat, insya Allah sah sholatnya. Tapi wudhunya kalian tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Perintah wudhu ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu, ilal marafiq, sampai siku-siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian semua, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kamu sampai mata kaki. Jadi inilah perintah wudhu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Kemudian syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu itu ada 5. Yang pertama harus Islam. Jadi kalau ada orang bukan Islam kok wudhu, maka wudhunya tidak sah. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga tidak berhadas besar, artinya tidak haid, tidak nifas, dan lain sebagainya. Yang keempat
syaratnya wudhu menggunakan air suci dan mensucikan, seperti air sumur, air sungai, air laut, hujan dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti yang menghalang Hansaplast, tip cat dan lain sebagainya. Kemudian rukun wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Jawa, bahasa Madura atau lain sebagainya. Niat itu letaknya ada di dalam hati. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kalian ketika wudhu otomatis tidak mendengar, karena tempat niat itu ada di dalam hati. Dan jika kalian mengkeraskan suara niat, maka itu bukan niat, tapi melafalkan niat. Maka tidak sah hukumnya wudhu kalau hanya melafalkan niat. Jadi ketika sebelum membasuh muka, membasuh wajah, maka gerakan tangan kita membasuh wajah, tapi hati kita niat wudhu. Otomatis suara tidak terdengar, hanya orang yang wudhu dan Allah yang mendengar. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima mengusap kedua mata kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam harus tertib, urut-urut, tidak boleh dibolak-balik. Sunnah-sunnah wudhu: membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur menghirup air ke hidung, membasuh kedua telinga, membaca doa setelah selesai wudhu, membasuh setiap anggota wudhu 3 kali, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu: yang pertama, keluar hadas, yaitu keluar air kecil ataupun air besar atau keluar angin. Yang kedua, hilang akal, bisa mabuk, bisa gila, atau tidur yang pantatnya tidak menetap ke bumi. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Jadi 4 hal ini yang bisa membatalkan wudhu. Dan makan dan minum bukan termasuk bagian daripada perkara yang membatalkan wudhu. Cukup berkumur saja. Tata cara wudhu. Nah, yang pertama adalah membaca basmalah sambil mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, berkumur, menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali. Membasuh muka 3 kali sambil niat. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku dengan celah-celah jari mendahulukan tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri. Mengusap kepala dengan meletakkan kedua tangan yang sudah di kepala. Dilanjut dengan mengusap daun telinga luar dan dalam. Yang kemudian membasuh kaki sampai mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri, kemudian membaca doa. Ini doanya: Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Ini doa dibaca ketika sehabis wudhu. Kemudian ayo berlatih, halaman 44. Dikerjakan di LKS saja. Kemudian tayamum. Tayamum secara bahasa
berarti al-qasdu. Apa al-qasdu itu? Al-qasdu adalah menyengaja menuju sesuatu atau memaksudkan sesuatu. Sedangkan secara istilah fikih, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dengan cara-cara tertentu. Tayamum merupakan salah satu di antara sekian banyak keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dengan tujuan untuk memudahkan melaksanakan ajaran agama Islam dengan segala kondisi dan situasi. Nah, ini dasar-dasar disyariatkannya tayamum. Ini ya, dibuat sendiri nanti ya di LKS. Ini ada semua di LKS. Kemudian ketentuan yang kedua adalah yang ketentuan rukun. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat. Apa niatnya ini? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Apa? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Jadi saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Itu artinya. Ulangi ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Niat. Yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah atau debu. Mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah atau debu. Diurut. Jadi niatnya itu dilaksanakan ketika mengusap muka. Faktor-faktor diperbolehkan tayamum. Yang pertama karena tidak ada air. Yang kedua karena sakit yang membahayakan bila menggunakan air. Yang ketiga adalah karena sangat dingin dan kuat dugaan akan timbul bahaya jika menggunakan air. Nah, yang membatalkan tayamum apa saja? Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua adalah adanya air. Jadi ketika selesai tayamum kok ada air, maka tayamumnya menjadi batal. Tata cara. Ini tata caranya. Menepuk kedua telapak tangan ke tanah yang suci. Menipiskan debu dengan cara menepukkan kedua pergelangan tangan. Menyapu atau mengusap kedua telapak tangan ke muka. Menepukkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci. Menipiskan debu dengan cara menepukkan kedua pergelangan tangan. Yang keenam, menyapu atau mengusapkan kedua telapak tangan kanan dan kiri sampai siku. Nah, ini tata caranya. Baca basmalah dulu, menepuk kedua tangan, yang kedua, yang ketiga. Ini tata caranya. Kemudian juga menepuk kedua telapak tangan ke tanah ini. Ini ada di halaman 45 dan halaman 44. Itu ada tata cara tayamum. Silakan kalian baca dan diamati setiap gambar supaya kalian paham tata cara tayamum. Kemudian di halaman 45 juga ada soal ayo berlatih, dikerjakan di LKS. Tugas di halaman 46 itu ada ayo berlatih. Maksud saya adalah ini. Nah, ini maksud saya. Ini juga dikerjakan penilaian harian keempat di halaman 47. Jadi semua ayo berlatih baik halaman 44, 46 dan ini ya. Ini kalian semua kerjakan di LKS, besok boleh dikumpulkan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.